Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Mutia Rizky Amalia dengan NIM 11123000021. Saya Rasondiani dengan NIM 111230076. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester Hukum Administrasi Negara. Selamat penonton. Penyelesaian sengketa. Definisi sengketa administrasi negara adalah perselisihan antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah terkait tindakan administratif. Jenis sengketa administrasi negara yaitu yang pertama, sengketa tata usaha negara. Sengketa yang muncul dari keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individu, dan final. Contoh pembatalan izin usaha oleh pejabat daerah. Sengketa non-tata usaha negara, sengketa yang tidak terkait langsung dengan keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi muncul dari aktivitas administrasi pemerintah yang lain. Contohnya pelanggaran hak warga dan proses penyelesaian sengketa administrasi negara. Penyelesaian melalui jalur administrasi pengaduan internal. Warga dapat mengajukan keberatan atau banding ke instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa secara administratif. Tingkat banding pengadilan administrasi bisa menjadi langkah selanjutnya jika upaya penyelesaian di tingkat internal tidak memuaskan. Penyelesaian melalui pengadilan tata usaha negara, proses dalam pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, pemeriksaan oleh pengadilan, lalu putusan hakim. Tahapan penyelesaian sengketa di PT UN. Pengajuan gugatan. Penggugat mengajukan gugatan tertulis ke PT UN atas keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan. Pemeriksaan persidangan. Hakim memeriksa bukti, saksi, dan argumen kedua belah pihak. Hakim akan menentukan apakah keputusan administratif yang dipersoalkan sesuai dengan hukum atau tidak. Putusan pengadilan. Putusan bisa berupa pembatalan keputusan pejabat yang disengketakan, perintah untuk melaksanakan tindakan tertentu, atau pendapat lainnya. Alternatif penyelesaian sengketa dalam administrasi negara ada 3, yaitu mediasi, arbitrase, negosiasi. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara, cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Fokus pada struktur dan organisasi negara seperti pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan, dan hubungan antara lembaga negara. Perbedaan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Yang pertama, hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti presiden, DPR, MPR, dan lain-lain. Hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan oleh aparatur negara dan hubungan dengan warga negara. Hukum tata negara sebagai kerangka. Hukum tata negara membentuk kerangka hukum tentang bagaimana lembaga negara harus dibentuk dan bagaimana kekuasaan mereka diatur. Hukum administrasi negara sebagai implementasi. Hukum administrasi negara mengatur bagaimana lembaga-lembaga yang dibentuk oleh hukum tata negara melaksanakan tugas dan wewenangnya secara operasional. Hubungan dalam praktik pemerintahan. Struktur lembaga. Hukum tata negara menentukan pembentukan lembaga eksekutif, misalnya kementerian, dan hukum administrasi negara mengatur fungsi operasional dan kewenangan masing-masing lembaga. Pembuatan kebijakan. Hukum tata negara menetapkan prosedur pembuatan undang-undang, sedangkan hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut melalui peraturan pelaksanaan seperti PP, Pilpres, dan lain-lain. Tata negara sebagai dasar legalitas. Yang pertama, hukum administrasi negara membutuhkan landasan dari hukum tata negara untuk memberikan kewenangan yang sah bagi lembaga eksekutif dan aparatur pemerintah. Administrasi negara sebagai pelaksana hukum. Hukum administrasi negara berperan dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kerangka hukum tata negara. Prinsip legalitas. Semua tindakan administrasi negara harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh hukum tata negara. Prinsip keseimbangan kekuasaan. Hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan kewenangan yang diatur oleh hukum tata negara dengan menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawas. Apa sih pengawasan administrasi negara? Pengawasan administrasi negara yaitu pemantauan terhadap aktivitas administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa administrasi berjalan sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel.
Jenis pengawasan dalam administrasi negara, yang pertama ada pengawasan internal, dilakukan oleh lembaga atau pejabat pemerintah di dalam struktur administrasi negara itu sendiri, seperti Inspektur Jenderal di Kementerian, Biro Pengawasan Internal di lembaga pemerintah. Yang kedua, yaitu pengawasan eksternal, dilakukan oleh lembaga independen atau pihak luar untuk memastikan kejujuran dan integritas proses administrasi, seperti BPK, Ombudsman, dan KPK. Mekanisme pengawasan administrasi negara. Langkah-langkah pengawasan, yang pertama ada perencanaan, yaitu menyusun rencana dan program pengawasan berdasarkan area yang dianggap rentan. Yang kedua ada pelaksanaan, yaitu mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan terhadap proses administrasi. Yang ketiga ada evaluasi, itu menganalisis hasil pengawasan untuk menemukan penyimpanan. Yang keempat ada pelaporan, yaitu menyusun laporan hasil pengawasan dengan rekomendasi perbaikan. Dan yang kelima ada tindak lanjut, yaitu melakukan tindakan berdasarkan hasil pengawasan, termasuk penerapan sanksi jika diperlukan. Tanggung jawab pemerintah dan penegak negeri sipil dalam hukum. Punya tanggung jawab pemerintah, yaitu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan tugas administratif yang diatur oleh hukum. Tanggung jawab pegawai negeri sipil, kewajiban PNS untuk menjalankan tugas sesuai hukum, etika, dan norma yang berlaku. Jenis tanggung jawab pemerintah, yaitu melaksanakan hukum dalam keputusan administratif. Tanggung jawab moral dan etis, bertindak sesuai standar moral dan etika. Tanggung jawab finansial, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan efisien. Jenis tanggung jawab PNS, yaitu tanggung jawab administratifnya mematuhi aturan dan pelaksanaan tugas. Tanggung jawab disiplin, melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai peraturan. Tanggung jawab pidana, tunduk pada hukum pidana jika melakukan pelanggaran seperti korupsi. Prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintah dan PNS. Prinsip legalitas, tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Prinsip akuntabilitas, setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi, tindakan harus terbuka dan dapat diaudit. Mekanisme pengawasan tanggung jawab pemerintah, yaitu ada pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan internal seperti Inspektur Jenderal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen seperti BPK dan KPK. Mekanisme pengawasan tanggung jawab PNS, pengawasan internal dilakukan oleh Inspektur Pengawasan Internal, pengawasan eksternal dilakukan oleh Ombudsman dan lembaga hukum lainnya. Sanksi atas pelanggaran tanggung jawab, sanksi administrasi, teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian, sanksi pidana, hukum pidana bagi pelanggaran seperti korupsi. Kasus-kasus pelanggaran tanggung jawab kasus korupsi, contoh korupsi oleh pejabat publik, pelanggaran administratif, kelalaian administratif yang merugikan negara. Implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Hukum administrasi negara, cabang hukum yang mengatur aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi. Kebijakan publik, serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Implementasi, proses menerapkan hukum administrasi negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hubungan hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Kebijakan publik membutuhkan kerangka hukum yang diatur oleh hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara memastikan legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Sekian penyampaian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.